Hai nakama, apa kabar? Selamat datang di channel Anime Haki. Pada video kali ini kami akan membahas tentang sosok Akagami yang menjadi perdebatan di kalangan fan One Piece. Setelah beredarnya pernyataan Oda Sensei tentang seseorang yang akan memulai bergerak di tahun 2021. Sebelum kita bahas lebih dalam poin-poin yang menjadi pertanyaan dan perdebatan, maka ada baiknya kita bahas tentang isi pesan Oda Sensei dalam acara Jump Festa tahun ini yang diselenggarakan secara online. Dalam pesan tersebut, Oda Sensei menyinggung tentang ada sosok penting yang akan ditampakkan pergerakannya di tahun 2021. Dan siapa dia dan kemana ia akan bergerak? Apa saja yang menjadi perdebatannya? Mari kita bahas bersama-sama. Dalam pesan Oda Sensei tersebut, ia menjelaskan pada tahun 2021 akan menjadi tahun yang spesial setelah One Piece volume 100 akan terbit. Di tahun itu pula, pria yang berambut merah akan bergerak. Di sini, banyak nakama yang berpendapat siapa karakter yang berambut merah atau Akagami. Memang banyak karakter yang memiliki rambut merah, tetapi satu-satunya orang penting yang Oda Sensei singgung mengenai rambut merah atau Akagami adalah Shanks. Karena memang dari awal ia mendapatkan julukan sebagai Akagami atau Akagami no Shanks. Jika bukan Shanks, tentu Oda Sensei tak akan sampai menginformasikan hal tersebut di acara Jump Festa yang isi pesan tersebut terbilang penting dan akan sedikit membocorkan kelanjutan cerita One Piece ke depannya. Dan kami sangat yakin yang Oda Sensei maksud sebagai Akagami adalah Shanks sendiri. Nah, selain siapa karakter di sini, Oda Sensei hanya menjelaskan jika ia akan bergerak. Di video sebelumnya kami menekankan jika Akagami akan bergerak ke Wano. Memang di sini kami tidak menjelaskan secara detail mengapa Akagami akan ke sana dan hanya menyebutkan jika di tahun 2021 masih berlangsung alur Wano Kuni sehingga kami yakin Akagami akan menuju ke sana. Dan sepertinya masih ada sebagian nakama yang belum yakin akan hal tersebut. Oke, di sini kami akan memberi petunjuk lain yang sebenarnya telah Oda Sensei berikan di chapter sebelumnya. Masih ingat pada One Piece chapter 903 di mana Luffy yang telah lolos dari Big Mom dan buah hasil kerusuhan yang Luffy beserta aliansi lakukan berimbas pada kenaikan nilai bounty-nya secara drastis yaitu 1,5 miliar berry. Dan tentunya hal tersebut membuat dunia gempar. Mulai dari angkatan laut sampai dengan Yonko hampir tak percaya dengan apa yang telah diperbuat oleh Luffy. Tak terkecuali Akagami sendiri yang terlihat bangga dan di sana Akagami berkata bahwa tak lama lagi ia akan bertemu dengan Luffy. Disinilah kami yakin jika Akagami akan mulai bergerak menuju ke Wano. Karena perlu diingat berita tentang pergerakan Luffy ke Wano untuk bertempur melawan Kaido sudah menyebar ke berbagai penjuru negeri melalui surat kabar. Apalagi di sana juga menjelaskan jika Big Mom sedang mengejar Luffy ke Wano. Kemudian, beberapa waktu ke depan, berita yang menyatakan bahwa Kaido telah beraliansi dengan Big Mom yang membuat angkatan laut seperti kebakaran jenggot karena aliansi tersebut bisa saja membangkitkan semangat bajak laut Rocks kembali yang telah lama padam dan menghilang. Nah, beberapa faktor inilah yang kemudian semakin memperkuat pendapat kami jika Akagami akan bergerak ke Wano. Karena Luffy bisa saja akan dalam bahaya atau ada alasan lainnya. Kami memiliki 3 spekulasi mengenai tujuan Akagami ke Wano. Spekulasi pertama adalah Akagami akan turut membantu Luffy dalam pertempuran dahsyat ini dan entah mengapa kami kurang yakin dengan aksi Supernova mampu mengalahkan 2 Yonko. Nah, jika saja Luffy dan Zoro mendapat jatah untuk melawan Kaido, sedangkan Law, Kid, dan Killer mendapat jatah untuk melawan Big Mom. Dan kami kurang yakin jika mereka bertiga sanggup mengalahkan Big Mom. Bayangkan saja bagaimana betapa sulitnya Law untuk mengalahkan Doflamingo dulu, dan jika tak diselamatkan Luffy, mungkin ia sudah tewas. Begitu juga Kid dan Killer belum ada prestasi yang berarti dalam menghadapi pertempuran besar. Sedangkan Marco sendiri masih sibuk bertarung melawan King dan juga Queen. Di perang besar ini, kami menduga jika akan ada salah satu supernova yang tewas dalam pertempuran melawan Yonko ini.
Dan kemunculan Akagami yang turut membantu Luffy membuat pertempuran akan berjalan lebih imbang jika dilihat dari segi kekuatannya. Spekulasi kedua yaitu kejadian di Perang Marineford akan terulang kembali. Maksud kami adalah tentang kedatangan Akagami ke sana. Di Perang Marineford, Akagami tidak ikut bertempur dan hanya pansos saja, atau lebih tepatnya, ia hanya menghentikan pertempuran. Dan jika memang di Perang Wano Akagami lagi-lagi akan sekedar pansos saja, menurut kami tidak akan begitu menarik. Dan akan banyak nakama yang kecewa, terutama fan Akagami yang mengharapkan setidaknya mengeluarkan kemampuan bertarungnya yang digadang-gadangkan sebagai master dari 3 haki. Dan spekulasi yang terakhir adalah menghentikan pergerakan Teach. Seperti yang kita tahu, Teach merupakan karakter yang cukup diwaspadai, walaupun terlihat santai, tapi pergerakannya begitu cepat dan masif. Dan ia dikenal sebagai bajak laut pemburu buah iblis. Masih ingat di One Piece chapter 925, setelah anak buah Teach mampu melumpuhkan Moria, Teach diperlihatkan kembali melakukan sebuah misi yang belum jelas kemana ia akan pergi. Dan tak menutup kemungkinan ia akan kembali ingin mencuri kekuatan buah iblis. Ada yang berspekulasi jika Teach akan menuju ke Whole Cake Island untuk mencuri salinan poneglyph milik Big Mom. Seperti yang kita tahu di Onigashima sedang bergejolak perang besar-besaran. Bahkan Teach juga menyinggung tentang hal tersebut sebelum ia melanjutkan misi rahasianya. Dan kami curiga Teach secara diam-diam kembali ingin mencuri kesempatan untuk mendapatkan buah iblis Zoan Purba dari Komandan Kaido atau bahkan Kaido sendiri. Ia akan datang ke Onigashima di saat pertempuran hampir selesai, hingga ia akan dengan mudah untuk melumpuhkan lawan di saat lawannya telah melemah. Dan jika memang hal itu berhasil, tentu kelompok bajak laut Teach makin sulit untuk dikalahkan. Oleh sebab itu, Akagami yang berusaha untuk menahan Teach agar tidak mengacau di Onigashima. Dan apakah hal ini akan menyebabkan terjadinya bentrok dan pertempuran lain yang berlangsung di luar Onigashima? Jika iya, tentu pertarungan antara bajak laut Teach versus Akagami akan benar-benar pecah. Sedahsyat apa pertempuran tersebut? Semoga saja sedikit banyak kita akan diperlihatkan pertempuran mereka. Bagaimana menurut nakama semua? Berikan pendapat kalian pada kolom komentar.